Jadi kalau pengen jadi tokoh masyarakat, kiai, ulama, ustadz, nahwu sorobnya harus pintar, bisa lah. Sehingga segala gramatika Arab-Araban nih bisa dia kuasai. Hadis bisa, tafsir bisa, fikih ngerti, bulughul maram tinggal terjemahin, atau mungkin tinggal baca lah. Paling nanti butuh arti aja sih. Sampai sekarang mah kalau arti juga Abi masih berawak-ramah. Ya jangankan Abi, kiai-kiai sepuh masuk pondok, kalau persoalan arti ya misalnya dia masih ramang-ramang. Tapi setidaknya nahwu sorob itu rahasia. Jadi kalau mondok nggak ngerti nahwu, nggak ngerti sorob tuh ada eman. Makanya nahwu sorobnya betul, kalau misalnya keukur dengan kesemangatan tuh ya sudah pasrah, kita sih nanti aja belajar yang lain. Nahwu sorob tuntaskan sampai alim, sampai pinter, sampai futuh. Nanti dengan nahwu sorob itu akan bisa semua, mau hadisnya, mau Qur'annya, mau furu'annya, nahwu. Ibaratnya apa ya? Kita punya berangkas obeng tuh. Kita punya berangkas obeng. Ada obeng kembang, ada obeng ring, jadi itu kunci. Dengan obeng itu kita bisa buka motor, bisa buka mobil, bisa buka komputer. Nah, kalau misalnya kita nggak punya obeng itu nggak bisa buka apa. Komputer ya harus manual, pinjam sana sini kan gak enak. Makanya tukang elektronik kemana-mana bawa berangkas itu. Obeng kunci kan obeng. Tapi nanti di masyarakat mah sejatinya nahwu sorob nggak bakal kepake di depan masyarakat. Nggak mungkin kita di depan masyarakat pun membahas hal tamyiz, ya robuhun takdiru akhir kali, nggak bakal mau bubar. Ini nahwu sorob itu buat kita sejatinya. Paling kita bakal mengajarkan lagi kalau kita punya pesantren. Kalau nggak punya pesantren, jadi imam musola misalnya, ya sudah, berarti memang nahwu sorob itu hanya untuk kita saja. Kita jadi mubaligh biasa, maju kemana-mana nggak punya santri, ya nahwu sorob nggak bahaya. Berbeda dengan hadis. Kalau hadis kamu ngapalin sekarang hadis, maka akan kepake sepanjang masa sampai meninggal. Hadis itu dalil, hadis itu kebutuhan pokok untuk diri sendiri dan untuk masyarakat. Nah, termasuk hadis yang kita bacain. Kan orang hidup tuh nggak selamanya nikmat. Hidup tuh ada susahnya, ada sedihnya. Kadang-kadang ekonomi hancur. Kita tuh nggak bisa meramal, nggak bisa nebak, tidak bisa berekspektasi. Kita nih ngerasanya ke depan nih hidup kita baik-baik saja. Ya, kita pasti ngerasa diri kita hidupnya ke depan baik-baik saja. Entah dalam hal dagang, dalam hal masih sama orang tua. Kita akan terkaget-kaget kalau ternyata ayah atau ibu kita sudah nggak ada, apalagi kita anak pertama kan. Stres banget itu. Pusing banget. Ya, teman Abi salah satunya. Dulu masih ada ayah, masih ada ibu, bolak-balik pakai motor gede gitu. Mobil fiction. Wong kadang bawa perempuan kan. Kadang anggap tuh enak banget hidupnya gitu. Enak banget hidup dia. Motor ada, duit ada, raktir seneng. Nah, sekarang sampai dewasa ayah ibunya sudah nggak ada. Abi juga udah nggak ada ya. Tapi dia duluan nggak adanya. Ya 2010-an lah, nggak dulu. Ayah nggak ada, ibu nggak ada, keterampilan nggak ada, kemampuan nggak ada, bakat nggak ada, nggak ada semua, dia nggak punya apa-apa. Dia jual. Sampai nyari kerjaan aja susah sekarang. Karena harus perantau lewat kapal lah. Ya nggak tahu nyari apa gitu, nyari jaring apa gitu di lautnya gitu. Hidup seseorang tuh tidak akan pernah disangka, ekspektasinya tuh, kok hidup saya bisa begini. Itu tuh bakal kelihatan banget ketika ayah dan ibu tuh sudah nggak ada. Kayak kaget aja kepleset gitu tuh, lompannya baik-baik aja, pelarak sih kok, tiba-tiba ada luka, tiba-tiba ada apa. Kan umur orang nggak ada yang tahu. Ayah dan anak matinya siapa duluan?
takdir pasti. Bisa jadi banyak anak duluan yang mati. Cuman kalau diukur secara naluri, hitung-hitungan sih, kebanyakan yang mati duluan itu orang tua. Ya banyak yang anak yang mati duluan, tapi kebanyakan yang mati duluan adalah orang tua. Meninggalkan kita yang belum bisa apa-apa, ibaratnya jalan sendiri belum bisa. Kalau bebek kan diputar tuh nggak jalan gitu, harus beresin mesinnya. Nah, beresnya di pondok. Belum bisa apa-apa gitu, bisnis belum bisa apa-apa, serba polos kok. Hidup susah. Disitulah kita selain butuh keterampilan, selain butuh bakat, lama-lama kita bisa AI gitu loh. Aku senang ada santri gitu misalnya. Manfaatin AI buat bisnis, buat apa? Itu bisnis kan sekarang lebih ke komputer, internet. Kita bisa menyainginya ya luar biasa. Kita dagang di Shopee misalnya, toko kita paling atas ya bagus. Jangan pikiran tuh kerja. Pikiran tuh bisa bikin lapangan kerja ya meskipun masih rintis misalnya. Tapi saingi mereka semua dengan ilmu pengetahuan kita. Selain kita punya bakat, punya keterampilan, kita pun punya mental. Mentalnya yang penting nih. Jualan gak jadi, mental tetap kuat. Disaingin orang, mental tetap kuat. Misalnya, di dalam pekerjaan, kita kerja di kantoran, disikut orang, kinerja kita dilaporkan oleh teman kita, yang buruk-buruk, yang enggak. Ada teman kita caper sama atasannya. Biasanya modal capernya itu adalah jelek-jelekin orang. Itu pasti di tempat kerja umum ya. Ya, cuman kamu harus tahu. Nanti biasanya kita jadi korban. Itu tuh, Pak Harun, kerjaannya. Itu Pak, dia kerja tuh kalau ada bapak aja Pak. Masa sih? CCTV pasang Pak, ya Pak. Ketawa, ketiwi, santai-santaian. Gak ngapa-ngapain dia. Wah, kurang ajar ya Pak. Kadang-kadang bosnya juga suka mendengarkan sepihak. Tapi rata-rata itu tuh bos dengerin sepihak. Nggak dengar dari kedua belah pihak. Nah, mental ini penting, begituin tuh kita tahan banting. Oke. Tempat dagang lagi sepi ya tahan banting. Tahan banting ini mental. Mental ini ada ilmunya, gitu. Sabar bos ini. Nah, sabar ada ilmunya juga. Nggak sekoyong-koyong kita sabar. Karena apa-apa harus ada ilmunya. Sabar ada ilmunya. Husnudzon ada ilmunya. Bahkan kamu belajar di pondok ada ilmunya. Dijelaskan dalam Ta'limul Muta'allim, ada usulul, misalnya Taisirul Kholaq, cara belajar yang benar, cara perhatian sama pondok, cara cari teman, bergaul dengan anak-anaknya kiai, itu semuanya ditata dalam kita. Kamu ngaji jangan sampai suul adab, sifat sama kiai harus seperti ini, ada seperti ini. Jadi ngaji saja ada ilmunya, apalagi sabar harus ada ilmunya juga. Gimana caranya kita bisa sabar dan gak emosian? Sebab hidup nanti kita punya tetangga yang buruk, ya buruk rupa, buruk hati misalnya, selalu ganggu kita. Kadang-kadang kesabaran kita itu habis. Kalau kesabaran udah habis itu jadi bertengkar pasti, kita ngoncong kan, ngelabrak, ya jadi itu tudingan. Kita nggak sabar lagi dengan dalih gini, kesabaran itu ada batasnya. Dalilnya gitu, orang nggak sabar dalilnya itu. Ya kamu batasnya cilik pisan. Sabar ini mental orang. Batas kamu sabar di sini, sabar. Batasnya kan, ya batas sampai mainnya lah bisa. Gak ada bahasa kesabaran itu ada batasnya. Batasnya di mana? Patoknya di mana tuh? Cari patoknya kesabaran di mana? Gak ada. Selama kita masih bisa sabar, selama kita masih bisa tabah, disitulah kesabaran. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan taklif, la yukallifu, tidak akan taklif dan tidak akan memberikan beban nafsan kepada setiap jiwa, baik manusia atau binatang, illa usaha, kecuali atas kemampuan mereka. Kita tuh mampu kan, ini semua tuh mampu. Kamu mondok tuh mampu sebenarnya, sampai di pondok tuh mampu, cuman kamunya cengeng. Kamu tuh mampu jualan, cuman kamunya gampang nyerah. Kamu tuh mampu ngadepin tetangga, apa tuh mampu, cuman kamunya baperan gitu, ibaratnya gitu. Stres, gila, ya karena sebenarnya sih mampu, cuman dianya tuh merasa nggak kuat. Kamu tuh kuat, kamu tuh kuat. Yang utang sampai 4 miliar banyak. Yang dirugikan tuh dipinjem uangnya sampai 1 miliar, ada orang nggak dibalikin.
Jangan sampai ada hutang 1,2 M dibayarin sama suaminya, ada miliar gimana miliar? Kamu pernah gepok gak maksudnya? Oh, duit 500 ya udah pernah gitu tuh. Ini miliar. Gimana nggak stres? Kamu punya uang, punya utang, kamu punya utang. Ayah punya utang, ibu punya utang, meninggal dunia, kamu nggak tahu menahu. Dulu nggak tahu, tiba-tiba dari kolektor pakai jaket hitam datang. Anaknya Mas Broto ya? Iya Pak. Kenalin, saya ini. Kamu anak pertama kan? Kamu pernah diceritain sama ayah nggak? Ceritain apa Pak? Masalah utang dia? Oh nggak pernah Pak. Utang dia 4 miliar. Nggak pingsan gimana kamu? Ya terus gimana Pak? Kamu harus bayar sebagai anak. Begituin tuh. Bayangin kamu uang 100.000 aja nggak megang. Yang kamu pegang cuma rumah sama motor misalnya, sama kulkas, sama TV. Ya gimana Pak? Jual rumahnya. Itu kamu stres, minta saran sana sini, datang ke pondok misalnya, datang ke kelurahan, datang apa misalnya. Masih kecil kan harus minta saran sama orang-orang tua tuh. Oh iyalah, kamu masih kecil deh, minta saran sesama kamu nggak jadi, berantakan hidup. Padahal suruh minggat. Orang seumuran kita kan sudah disaranin untuk ngejauh dari masalah, menghindar. Enggak, kalau orang tua begitu. Ya wes, dijual saja. TV-nya mau beli apa jual. Dijual, dikumpulin semua cuma 800 juta. Dan itu kita jadi tunawisma. Tahu tunawisma? Gembel. Rumah nggak punya, sudah kita sama adik-adik mau kemana gitu maksudnya. Tapi la yukallifullahu nafsan illa mampu. Allah tahu mampu. Nah, salah satu makanya dalam perjalanan hidup kita nanti harus mengerti hadis, itu salah satunya untuk menguatkan hati. Barangkali kita ngadepin sesuatu di depan sana yang gak enak, yang bikin kita nangis, yang bikin kita berlinang air mata, kita harus berjuang dengan anak, istri, dan suami kita. Direcokin sama orang, dirugikan sama orang, ditipu sama orang, masalah ekonomi berantakan, kepala kita ubanan, stres. Coba-coba dari sekarang mulai ngapal-ngapalin hadis yang terkait dengan kesabaran.